Baik, di minggu ke-12 ini kita akan belajar percabangan ya, seleksi kondisi di bahasa pemrograman Python. Nah, ini yang pertama ada seleksi kondisi untuk satu kondisi saja, kemudian nanti ada yang dua kondisi dan ada yang lebih dari dua kondisi. Nah, yang ini contoh yang ini untuk satu kondisi saja. Nah, cara penulisannya di sini menggunakan kata kunci if, kemudian kondisi yang diperiksa diakhiri dengan titik 2, baru nanti pernyataan-pernyataan yang di dalam if ini yang akan dieksekusi ya. Jangan lupa ini ada indentasinya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di materi yang sebelumnya, di sebelum UTS, bahwa jika kondisi ini bernilai true, maka pernyataan ini akan dieksekusi gitu ya. Nah, di contoh di sini, nah ini ada contoh ceritanya jika nilai yang dimasukkan oleh pengguna lebih besar sama dengan 60, maka akan dicetak Anda dinyatakan lulus, di mana si lulus ini diambil dari variabel cut ini ya, cut ini. Nah, di atas ada pengisian variabel cut dengan string tidak lulus gitu ya di sini. Jadi nanti jika si user memasukkan nilainya kurang dari 60, maka ini kan tidak akan dieksekusi ya, tapi akan dicatat sini Anda dinyatakan tidak lulus. Jika kita memasukkan nilai 60 ke atas, nah di sini kita masukkan, maka pada saat diperiksa sikat akan berisi ini string lulus. Jadi nanti yang dicetak adalah Anda dinyatakan lulus ya. Nah, jika program ini dicoba, nah ini ada tampilannya di sebelah kiri. Di sebelah kiri di sini, misal kita masukkan nilai 50, maka akan dicetak Anda dinyatakan tidak lulus karena variabel cut yang di sini, ini baris ini tidak dieksekusi karena ininya tidak terpenuhi gitu ya. Kondisinya jadi false, tidak terpenuhi. Jadi langsung ke bawah ke sini. Dan cutnya masih yang atas. Ketika kita masukkan nilai 70 di sini, nah 70 berarti kan ini lebih besar dari 60, maka si ininya true kondisinya, jadi variabel cut diisi string lulus. Jadi yang dicetak adalah Anda dinyatakan lulus di sini, seperti itu ya. Yang percabangan satu kondisi. Misal di sini tidak ada cut tidak lulus gitu, yang ini. Nah, ini tidak ada. Misal kita hapus, kemudian dari baris ini sampai bawah sama gitu ya. Nah, kita masukkan nilai 50, berarti yang dicetak hanya Anda dinyatakan saja, cutnya nggak ada, nanti error ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk percabangan atau if ya, seleksi kondisi if untuk dua kondisi. Nah, di sini kita gunakan if dan else ya. Di sini if kondisinya jika true, maka pernyataan satu dieksekusi. Jika tidak false, berarti ada pilihan yang kedua di sini, kebagian else. Maka yang di else ini yang akan dieksekusi yaitu pernyataan 2 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh ya. Ceritanya jika IPK-nya ya, IPK-nya lebih besar sama dengan 3, maka orang itu berhak mendapatkan beasiswa. Tapi jika lebih kecil dari 3, berarti tidak mendapat beasiswa. Nah, dibuat programnya. Nah, misalnya seperti ini. Ada nama, input, masukkan nama, nanti masukkan nama di sini. Kemudian masukkan nilai IPK-nya di sini. Nanti ya, kalau misalnya koma pakai 3, misal 3,6 berarti 3,6, jangan 3,6, nanti error di sininya. Nah, kemudian di sini baru diseleksi kan gitu ya. Diubah si input ini nilai IPK-nya ke dalam float pakai konstruktor float ya. Jadi di sini jika IPK yang ini lebih besar sama dengan 3, nah jika true berarti yang ini dieksekusi. Tapi jika tidak, maka yang ini yang akan dieksekusi ya, seperti itu. Nah, di bawah ada cetaknya print. Nah, saudara siapa namanya tadi yang diinput di atas kan gitu ya. Kemudian Anda dinyatakan, nah cutnya mana, yang ini atau yang ini. Tadi sesuai IPK yang dimasukkan. Kalau lebih besar dari 3, lebih besar sama dengan 3, maka cutnya berhak mendapat beasiswa.
seperti itu ya. Nah, ini contoh pada saat dijalankan programnya ya. Di sini ada masukkan nama, misal Ujang, IPK-nya 3,8 di sini ya, 3,8. Nah, karena lebih besar dari 3,8 ya, 3,8, berarti katanya berhak mendapat beasiswa. Jadi nanti dicetak saudara Ujang, Anda dinyatakan berhak mendapat beasiswa. Kemudian kita coba lagi. Sini namanya misalnya Asep, kemudian IPK-nya hanya 2,99 gitu ya. Berarti kan lebih kecil dari 3. Jadi di sini 2,99 lebih besar sama dengan 3, tidak? Kan tidak ya. Berarti kan false di yang ini ya. Nanti dia lompat ke else. Jadi catnya berisi tidak mendapat beasiswa. Jadi seperti ini. Ya. Nanti silahkan dicoba ya di rumah. Nah, untuk yang kondisinya banyak gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan perluasan if atau menggunakan elif itu ya, ada dua. Nah, ini yang menggunakan perluasan if. Jadi hanya if saja semua, tidak ada else-nya ya. Jadi nanti ada if kondisi yang pertama, if kondisi yang kedua, kondisi yang ketiga, dan if kondisi yang ke n. Itu ya, kita bisa menggunakan ini gitu ya. Nah, contoh di sini ada program untuk menghitung luas bidang sederhana. Misal untuk menghitung persegi panjang, luas lingkaran, ataupun luas segitiga. Nah, di program ini si user atau pengguna akan diminta memasukkan angka antara 1 sampai dengan 3 gitu ya. Bagaimana jika user memasukkan angka lebih dari 3 kan gitu ya, atau user memasukkan angka lebih kecil dari 1. Nah, berarti kan itu harus ada if-nya lagi. Makanya di bawah di sini ada jika ini kan jika ini pilih ini variabel pilih yang ini yang tadi diinputkan lebih kecil dari 1, maka Anda akan mendapatkan ini string ini akan dicetak di layar Anda memasukkan angka yang salah. Tapi kalau misalnya lebih besar dari 3 juga di sini akan dicetak juga string Anda memasukkan angka yang salah. Kan gitu. Kemudian untuk yang menunya tadi kan ada persegi panjang, lingkaran, segitiga untuk luasnya semuanya. Yang ini 1 ya, persegi panjang, berarti if pilih tapi diubah dulu menjadi integer sama dengan 1. Hati-hati ini sama dengannya jangan 1 ya, tapi harus 2 karena ini kan operator pembandingan. Maka cetak print menghitung luas persegi panjang. Nanti diinput panjang, lebar dikalikan, diubah menjadi float tipenya ya, yang P sama L. Kemudian nanti dicetak hasil luasnya. Nah, begitupun dengan yang pilihan yang kedua dan ketiga kan gitu ya. Misal kita masukkan 3, berarti nanti yang ini yang terpilih, ini yang dieksekusi kan gitu. 3 berarti nanti masuk dulu program ke sini. Pilih sama dengan 3, tidak kan tidak. Lewat, berarti yang ini dilewat semua. Kemudian if yang kedua yang sini. 3 sama dengan 2 tidak. Berarti ini dilewat lagi. Pas di sini. Nah, di sini di bagian ini ada if 3 sama dengan 3 kan gitu ya, kan tadi pilihnya 3. Ya, true. Berarti kan ini dieksekusi. Seperti itu. Ya. Nah, jika dijalankan program ini seperti ini contohnya. Nah, di sini contohnya kita mau menghitung luas segitiga saja. Berarti diinput kan angka 3. Nanti tinggal masukkan alas, tinggi. Nah, nanti keluar luasnya otomatis kan gitu ya, dihitung di program. Nah, seperti itu. Ya, ini yang perluasan if. Jadi semuanya if gitu ya. Nah, untuk yang menggunakan elif, ini strukturnya seperti ini, sintaknya. Jadi ada if kondisi 1 kan, kalau misal di pseudocode ada else if kan gitu ya. Kalau di bahasa pemrograman Python elif. Kita gunakan elif gitu ya, bukan else if. Elif. Di sini ada if kondisi 1, jika true kondisi 1 maka pernyataan 1 dieksekusi. Jika tidak, masuk ke sini periksa kondisi yang kedua di elif yang ini. Kan gitu ya. Jika tidak,
berarti masuk ke elif yang ini. Periksa lagi sesuai tidak dengan kondisi 3 kan gitu, sampai kondisi yang ke n. Jika semuanya di if dan elif tidak ada yang sesuai atau tidak ada yang memenuhi kondisinya, tidak true, semuanya false, maka bagian else ini yang akan dieksekusi, yang ini ya. Nah, nanti kita bandingkan. Ini sama programnya dengan yang tadi, menghitung luas bidang sederhana, ada luas persegi panjang, lingkaran, dan segi 3. Berarti kan if nanti sudah ada masukan dari user, di sini tinggal jika pilihannya 1, maka yang ini eksekusi. Jika tidak, berarti periksa lagi di sini di elif yang ini. Ya, di elif yang ini. Berarti jika si pilihnya sama dengan 2, maka ini dieksekusi. Jika tidak, berarti yang ini yang dieksekusi. Kan gitu ya. Misal user memasukkan angka 0, min 1, atau 4, atau 5, atau 10, berarti nanti semuanya masuk di else saja. Karena selain 1, 2, dan 3. Nanti dicetak Anda memasukkan angka yang salah. Kan gitu. 1, 2, 3, 4. Di sini ya, 1, 2, 3, 4. Yang tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Lebih baik gunakan yang ini saja. Itu ya. Itu untuk yang percabangan dengan kondisi lebih banyak ya dari 2. Nah, ini sama dengan yang tadi jika dijalankan seperti ini. Kondisinya misal yang dipilih inputnya 3. Nah, di sini nanti dihitung yang ini, kan gitu ya. 3 berarti kan di sini dibandingkan jika 3 sama dengan 1, tidak kan gitu ya, dilewat. Sini masuk sini. Jika 3 sama dengan 2, tidak kan gitu ya. Berarti ini dilewat. Masuk ke sini. Jika 3 sama dengan 3, iya ini true kan gitu ya. Maka yang ini dieksekusi. Makanya di sini menghitung luas segi 3. Tuh, seperti itu ya. Nah, terus di sini ada contoh kombinasi dengan operator logika. Nah, ini perhatikan, misal ini untuk menentukan seseorang mahasiswa itu cum laude atau tidak, ya. Nah, berdasarkan nilai IPK dan masa kuliahnya. Di sini jika IPK-nya lebih besar sama dengan 3,5 dan gitu ya, dan si masa kuliahnya lebih kecil atau sama dengan 4 tahun, nah gitu ya, ceritanya seperti itu, maka mahasiswa itu cum laude. Tapi jika tidak, berarti mahasiswa itu tidak cum laude ya. Nah, contoh yang di sebelah kiri yang ini tidak menggunakan operator logika, jadi hanya per satu kondisi saja gitu ya. Jadi misal di sini kita masukkan nilai IPK-nya 3,8 ya, 3.8, masa kuliahnya 5 gitu ya. Nah, berarti nanti di program seperti ini. If float IPK tadi 3,8 lebih besar sama dengan 3,5, ya true gitu ya. Kemudian baru dia masuk ke dalam ke sini. Nah, tadi masa kuliahnya 5 tadi di contoh yang tadi saya sebutkan, berarti jika 5 lebih kecil sama dengan 4, berarti kan false ya. Berarti ini dilewat, kemudian ini akan dicetak keterangan tidak cum laude isinya ya. Bukan dicetak, si variabel cut diisi string tidak cum laude. Setelah ini, nah dari if, berarti kan if yang terluar ini dieksekusi ya. Jadi dia tidak ke else, tapi langsung ke print cut saja. Langsung dicetak tidak cum laude. Kan gitu. Sekarang IPK-nya parah misal gitu ya, 2,75 atau 2 saja misal seperti itu. Masa kuliahnya 6 tahun. Nah, berarti kan dari atas saja ini sudah tidak memenuhi. Kan gitu ya, IPK-nya hanya 2. Sini jika 2 lebih besar sama dengan 3,5 kan tidak ya. Berarti kan false ini ya, dia langsung keluar dari if ini. Nah, langsung ke else. Keterangan tidak cum laude seperti itu. Nah, ini agak panjang karena menggunakan nested atau if yang tersarang di sini kondisinya. Padahal kedua kondisi ini bisa disatukan dalam satu if saja, seperti yang di contoh program sebelah kanan yang ini.
Nah, kita gunakan operator logika AND. Kan tadi syaratnya jika si nilai IPK-nya lebih besar sama dengan 3,5, kan gitu ya. Dan nah, masa kuliahnya lebih kecil sama dengan 4, dan masa kuliahnya dan. Berarti kan N. Kan soalnya tadi seperti itu. Dan kan gitu ya. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Nah, ini tinggal gunakan operator logika N saja. Seperti itu. Ini kan jadi bisa satu baris ya. Jika IPK lebih besar 3,5 dan masa kuliah lebih kecil sama dengan 4, maka kalau true kan gitu ya, dua-duanya terpenuhi, yang ini terpenuhi, berarti jadi true dengan true and true, kan gitu ya. Ini true di n kan dengan true, hasilnya true. Maka si variabel cut diisi cum laude. Jika salah satunya tidak terpenuhi, berarti kan seperti ini. Misal IPK-nya 3,7, kan gitu ya, tapi masa kuliahnya 5 tahun. Berarti kan yang ini true, yang ini false. True and false, hasilnya false, kan gitu ya. 1 di n kan dengan 0, hasilnya 0, kan gitu. Maka tidak terpenuhi, dia lompat ke else. Jadi yang ini yang dieksekusi. Variabel cut diisi tidak cum laude, gitu ya. Nah, ini ada contoh eksekusinya gitu ya dari program yang tadi. Tuh. Di sini nilai IPK-nya 3,6, kemudian masa kuliahnya 4. Berarti kan yang ini true ya, jadi true ya. Di sini juga jadi true. True and true, hasilnya true. Berarti yang ini keterangannya cum laude ini. Kemudian di sini contoh nilai IPK-nya 2,9, masa kuliahnya 4 tahun. Ya, masa kuliahnya 4 tahun. Berarti yang ini tidak terpenuhi, false. Yang ini terpenuhi, ya, true. False and true, hasilnya false, maka tidak cum laude, seperti itu. Ya, maka tidak cum laude. Nah, jadi bisa saja seperti ini, gitu ya. Dikombinasikan dengan operator logika. Ya, untuk penggunaan if. Nah, kemudian ini percabangan yang tersarang. Ya, percabangan yang tersarang. Nah, misalnya ada kasus yang kompleks gitu ya di sini. Nah, bisa diselesaikan dengan percabangan tersarang. Misalnya jika user memilih angka 1, maka user boleh memilih warna merah, hijau, kuning, gitu ya. Hanya boleh memilih itu saja. Kemudian jika user memilih angka 2, maka user boleh memilih warna hitam, biru, apa ya, sama apa lagi ya, ungu lah. Hitam, biru, dan ungu, misal seperti itu. Nah, berarti kan nanti ada pilihan lagi di dalamnya ya. Tadi jika user memilih angka 1, maka user boleh memilih warna merah, kuning, hijau, kan gitu ya. Salah satunya merah, kuning, hijaunya, seperti itu. Nah, untuk memilih warna merah, user harus memasukkan lagi angka, kan gitu ya. 2, 3, 4. 2, 3, 4 misal gitu ya, atau misalnya yang 2, 3, 4. 10, 11, 12 gitu. Kemudian jika user memilih angka 2, maka user berhak memilih warna hitam atau warna biru atau warna ungu, gitu ya, dengan cara memilih angka 20, 21, 22. Nah, seperti itu, kan gitu ya. Berarti kan dalam satu cerita itu ada 2 pilihan. Dari angka 1 saja ada anaknya, kan gitu ya. Ada anaknya yang tadi pilihan warna yang harus dipilih lagi menggunakan angka, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa diselesaikan dengan percabangan yang tersarang. Di sini ada if kondisi 1. Nah, jika kondisi 1 terpenuhi, maka kan eksekusi pernyataan yang di sini ya. Nah, pernyataannya di sini berisi percabangan lagi. Jika kondisi dalam yang ini terpenuhi, maka yang ini dieksekusi. Jika tidak, periksa lagi ke sini.
apa kondisi dalam yang 1, 2 kan gitu ya. Jika iya ini dieksekusi, tapi jika tidak maka bagian yang else yang ini akan dieksekusi. Kemudian jika dari awal kondisi 1 tidak terpenuhi, maka program langsung ke sini. Dia kerjakan seleksi kondisi di elif yang ini. Apakah ini terpenuhi? Jika iya, maka ini diperiksa satu-satu lagi. Kan gitu ya. Jika dari atas tidak terpenuhi, maka langsung ke bagian else ke sini. Itu di percabangan. Ya. Tadi ini yang percabangan biasa. Kemudian yang ini tadi yang tersarang. Contoh yang paling sederhana lagi yang ini yang tersarang. Jika IPK-nya 3,5, maka periksa lagi. Kuliahnya 4 tahun enggak kan gitu ya. Yang ini tersarang ini. Jika ini terpenuhi, maka ini dieksekusi ya. Eksekusinya apa di sini? Periksa lagi, ada if lagi kan gitu ya. Tapi jika dari atas tidak terpenuhi, maka yang ini yang akan dieksekusi. Yang mana bagian else ini yang paling luar gitu. Jadi untuk yang tersarang prinsipnya ketika if yang bagian luar terpenuhi kondisinya, maka selesaikan if yang di bagian dalam di sini. Kan gitu ya. Tapi jika yang dari bagian luarnya saja tidak terpenuhi kondisinya, maka lanjutkan seleksi kondisi yang selanjutnya di sini, yang kondisi 2 yang ini. Kan gitu. Seperti itu. Itu yang percabangan. Ya, nanti bisa dicoba ya. Praktikum ya. Silahkan dicoba. Terima kasih.